Di tengah pandemi corona yang sedang melanda dunia, tak sedikit acara-acara penting yang dibatalkan. Di saat sebagian besar orang membatalkan acaranya, sejumlah selebritis tetap melangsungkan pernikahan yang memang sudah direncanakan. Kendati tetap digelar, namun pernikahan tersebut dilangsungkan dengan meminimalisir tamu undangan yang hadir. Pernikahan Angbin Rishi dan Adly Fairuz tak hanya digelar di tengah wabah corona, tapi juga tanpa restu ibunda tercinta. Kabar bahagia lainnya datang dari Samsyir Alam serta Bunga Jelita. Dua bintang yang sudah dikenal halayak tersebut juga melangsungkan pernikahan pada 21 Maret 2020. Benarkah demi menghindari tersebarnya virus corona di akadnya, semua tamu undangan diwajibkan cek suhu tubuh serta disiapkan masker dan hand sanitizer. Seperti apa bahagianya mantan penyanyi cilik tegar yang menikah di usia 18 tahun? Bagaimana kesan Eddis Adelia yang akhirnya kembali merajut rumah tangga dengan mantan suami pada 25 Maret lalu? Dan seperti apa kisah asmara Kalina Oktarani yang menikah untuk ketiga kalinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan artis selalu menjadi cerita hangat dalam segala kesempatan. Namun, di tengah wabah corona serta larangan untuk berkumpul, kabar pernikahan selebritis tanah air seolah menjadi hal yang mengejutkan. Gelaran pernikahan mengutamakan pentingnya kesehatan para tamu undangan. Kabar pernikahan di tengah pandemi corona datang dari Adly Fairuz dan Angbin Rishi. Berselisih paham dengan sang ibu, lantaran terhalang restu, pasangan tersebut akhirnya resmi menikah pada 28 Maret lalu. Dihadiri 20 tamu undangan, Adly meminang Angbin dengan mahar 1 unit mobil Alphard. Untuk acara Adly dan juga Angbin, kemarin memang acara akadnya berlangsung di tanggal 28 Maret 2020 dan hanya dihadiri keluarga inti saja. Kurang lebih sekitar 20 orang. Hanya keluarga inti saja. 10 dari keluarganya Adly, 10 lagi dari keluarganya Angbin. Memang untuk acara Adly dan juga Angbin ini kami mempersiapkan dengan matang karena mengikuti anjuran dari pemerintah. Jadi pada saat keluarga-keluarga inti ini hadir, ada bilik desinfektan. Jadi mereka masuk ke dalam bilik tersebut. Lalu setelah selesai dan steril, mereka juga menggunakan hand sanitizer. Terus selalu ada cuci tangan. Dan jika ingin mereka menggunakan masker, kami sudah menyiapkannya. Nah, lalu pada saat duduknya pun sama berjarak gitu ya, kurang lebih sekitar 1 meter. Dan itu hanya 10 di area depan, 10 lagi di area round table di area belakang. Iya, betul sekali, maharnya berupa 1 buah mobil Alphard. Wabah corona yang melanda dunia tak menghalangi kisah cinta Angbin Rishi dan Adly Fairuz untuk menggelar akad nikah pada 28 Maret 2020. Restu sang ibu pun bukan kendala bagi keduanya untuk terus melenggang menuju jenjang yang lebih serius. Tanpa ibunda Angbin Yulia Wirawati, ijab kabul lantang terucap oleh Adly hanya dengan sekali tarikan nafas. Teringat jelas kala melamar Angbin beberapa waktu lalu, curhatan Yulia Wirawati yang tak diberi kabar menyayat hati.
Untuk mempersiapkan acara akad nikah Ade dan juga Ambin, sebenarnya sudah dari 1 tahun yang lalu. Nah, disiapkan di bulan April rencananya itu acara akad dan juga resepsi. Nah, tetapi karena memang ada COVID-19 ini, akhirnya dimajuin jadi di tanggal 28 dan saya mempersiapkan dengan tim nih kurang lebih sekitar 2 hari saja. Iya, alhamdulillah acara hikmat banget menggunakan CD lagu tradisional Sunda dan juga salawat dan hikmat sekali. Terus sempat juga kita meneteskan air mata pada saat sungkem dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. 1 kali nafas ya pada saat ijab kabul adli, alhamdulillah. Orang kita orang Indonesia ya, orang Timur. Biar gimana, totok romo tuh ada. Soan ke saya, ya kan. Saya ini masih hidup. Apa salahnya untuk izin sama saya? Minta restu sama ibunya. Saya nggak ngerti apa yang diajarkan kepada anak saya. Nggak tahu saya apa yang terjadi. Dan untuk Adli Fairuz, seharusnya kalau dia menjadi imam yang baik, harusnya dia datang kepada saya. Dia tahu kok dia berhubungan sama saya baik kok. Dia pernah datang ke rumah saya sebagai laki-laki yang gentle dan akan menjadi seorang imam buat anak saya. Harusnya dia datang kepada saya. Samsyir Alam dan Bunga Jelita sepakat melangsungkan pernikahan pada 21 Maret lalu. Seperti apa kisah cinta mantan penyanyi cilik tegar yang menikah di usia 18 tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Rona bahagia terlukis dalam raut wajah Samsyir Alam dan Bunga Jelita yang melangsungkan akad nikah pada 21 Maret 2020. Pasangan yang awalnya berencana melangsungkan pernikahan pada 2019 lalu tersebut akhirnya resmi hidup bersama setelah Samsyir Alam mengucapkan ijab kabul hanya dalam 1 kali tarikan nafas. Sah, bintang lapangan itu meminang si cantik Putri Indonesia 2017 dengan mahar emas seberat 10 gram. Pasangan selebriti tersebut pasang ekstra keamanan di saat akad digelar. Tak hanya membatasi tamu undangan yang hadir, keduanya juga menyiapkan peralatan kesehatan seperti alat cek suhu tubuh, masker, juga hand sanitizer. Bahagia banget, dibalik memang ada kesedihan di dunia ini, ada wabah ini, tapi alhamdulillah kita sudah sah menjadi suami istri. Saya pribadi bahagia banget, tadi walaupun luar biasa deg-degannya, nggak bisa diam dari jam 7 pagi, jalan mulu nggak mau duduk. Karena mau ijab kabul, tapi alhamdulillah udah terlaksana dan alhamdulillah Bunga udah resmi menjadi istri saya. Mas kawin saya, mahar saya nggak besar-besar, cuma 10 gram, tapi setelah nikahnya nanti besar. Amin. Jadi bisa biarin Bunga orang-orangnya habis nikah aja. Sejujurnya iya dibatasi bukan karena apa-apa, karena memang kita kan nggak boleh ada terlalu keramaian, jadi ya seperti ini kondisinya. Jadi memang untuk tamu-tamu, aku dan Alam itu berkoordinasi bersama vendor-vendor yang bergabung gitu. Dari venue-nya juga, dari The Manor ini berbicara bahwa tamu-tamu yang datang itu harus dimintai list nama karena itu buat kebutuhan di venue juga, karena kan ini sekelilingnya kan rumah warga, jadi kita juga nggak mau membuat keramaian. Ketika kemarin pemerintah memberitahu bahwa wabah virus corona ini sudah semakin parah di Indonesia, itu kita sudah merundingkan gimana tentang pernikahan kita ini gitu. Memang bisa dibilang aku sama weddingku dan juga Alam sudah memikirkan ini loh impian pernikahan kita gitu, tapi kita berdua berpikir kita nggak mau memikirkan ego kita gitu. Jadi
kita ini untuk kebaikan dan kesehatan kita bersama gitu. Aku dan Alam dan juga pihak weddingku itu benar-benar di detail sekali untuk akad nikahan ini, makanya tadi dari cara salaman juga kita memberitahukan, dan juga hand sanitizer kita perlukan di setiap area di venue, dan juga ketika masuk ke area diperiksa suhu tubuhnya. Kita sih mengundangnya 100 ya. 100 nama. Tidak boleh ada lebih. 50 keluarga saya, 50 keluarganya Bima. Beberapa teman-teman disisipkan di situ. Dan juga kita pengennya sih setelah akad ini kita pengen mengikuti pemerintah ya, stay at home ya. Iya. Gitu. Jadi membantu pemerintah juga untuk mengurangi virus corona. Pemirsa, intens investigasi, kebahagiaan juga menyelimuti kehidupan mantan penyanyi cilik Tegar Septian. Ya, penyanyi yang mengawali karirnya sebagai pengamen tersebut resmi menikahi wanita cantik bernama Sarah Shelka pada Jumat 20 Maret 2020. Pasca 2 tahun kenalan dan kerap bertukar kabar, Tegar memantapkan hatinya untuk menikah muda dengan Sarah yang berusia 4 tahun di atasnya. Lantas, seperti apa perjalanan kisah cinta Tegar dan Sarah? Awal pertama Tegar kenalan sama istri ya. Pertama Tegar tuh kenal dia tuh waktu tahun 2018. Tegar kenalan waktu Tegar di Bandung bersama teman Tegar. Teman Tegar kenalin Tegar dan akhirnya kita saling tukaran kontak. Kita saling ngobrol dan gak lama kemudian kita jadian. Setelah jadian kita sudah beberapa lama, udah sekitar 2 tahun lah, 2 tahun. Tapi di situ kan pasti banyak juga cerita-cerita yang konyol ya, sakit hati kah atau bikin kita bahagia, itu pasti ada ya dalam masa 2 tahun itu. Ya sempet putus nyambung juga, nyambung lagi dan akhirnya kita nikah. Alhamdulillah Tegar dikasih jodohnya cepat dan juga untuk menghindari fitnah dari netizen. Sebenarnya Tegar keinginan dari dulu sih pengen nikah muda sih kagak ada ya. Tapi setelah Tegar pikir-pikir ulang kembali, nikah muda itu menurut Tegar kenapa enggak gitu. Biar kedepannya juga Tegar lebih dewasa lagi ya, karena Tegar pingin aja gitu, pingin nikah muda. Dan insya Allah juga mudah-mudahan kedepannya juga bisa membuka pintu rezeki ya kan. Edis Adelia terjebak nostalgia hingga kembali menikah dengan mantan suaminya. Lalu seperti apa cerita Kalina Oktarani, mantan istri Deddy Corbuzier yang menikah untuk ketiga kalinya? Pemirsa, intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Pandemi corona yang melanda dunia tak menjadi penghalang bagi Edis Adelia untuk kembali menemukan cinta lamanya yang pernah hilang. Maret 2020 menjadi hari bersejarah bagi Edis yang akhirnya menikah kembali, merajut rumah tangga bersama sang mantan suami, Ferry Setiawan. Ada rasa canggung kala sepakat untuk menghidupkan api cinta yang pernah padam antara dirinya dan sang suami. Namun, rasa canggung seolah terbayarkan lantaran komitmen berdua untuk menyatukan hati demi masa depan yang lebih baik. Saya dan suami saya telah melangsungkan akad nikah atau pernikahan dengan acara yang sangat sederhana dan sakral, yaitu pada tanggal 25 Maret jam 10 pagi. Suasananya sangat haru karena kami berdua melangsungkan akad di yang sangat memprihatinkan saat ini, di mana kita sedang mungkin masyarakat dunia juga sedang mengalami wabah virus corona, dan saya tidak rame-rame atau memang tidak ada resepsi. Tadinya hanya akan bikin syukuran, akad dan syukuran sekitar 150 orang, tapi kemudian
pandemi corona semakin parah di negara kita, dan akhirnya dari Kementerian Agama memberikan selebaran bahwa boleh melaksanakan akad nikah yang hanya dihadiri oleh keluarga inti dan mempelai saja. Kami memajukan acara yang harusnya tanggal 3, kami majukan menjadi tanggal 25 Maret. Kenapa menjadi tanggal 25 Maret? Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, cuma memang di tanggal itu adalah waktu yang terbaik di mana Pak Penghulunya bisa, kemudian para vendor bisa, canggung pastinya gitu loh. Jadi kita kayak orang jatuh cinta lagi, kita mulai dari awal lagi, kita start lagi, kita saling introspeksi diri, kita saling membenahi kenapa kemarin gagal, dan kita pastinya punya komitmen berdua yang mana hanya saya dan suami yang tahu tentunya, karena ini adalah profesi rumah tangga kami. Pastinya lah kami pernah gagal, kami pasti berusaha untuk membina rumah tangga kami dari awal lagi dengan tujuan yang baru. Maharnya 1 set perhiasan dan juga logam mulia. Pemirsa, intens investigasi pasca berpisah dengan Deddy Corbuzier, Kalina Oktarani sempat membina rumah tangga dengan Hendrayan, tapi kandas. Ibunda Aska Corbuzier itu akhirnya melabuhkan hati pada pengacara Insang Nasarudin. Karena wabah corona, pernikahan pun digelar tanpa acara resepsi. Insang resmi meminang Kalina dengan mahar seperangkat alat sholat serta cincin pada 16 Maret 2020. Tanggal pernikahannya tuh 16 Maret ya, Nek? 16 Maret. 16 Maret 2020, akadnya di rumah, terus mas kawinnya seperangkat alat sholat sama ini. Kasih tahu. Rencananya tuh kita mau ada resepsi ya, Seng ya, rencana di akhir tahun ini, tapi kan berhubung ada masalah corona ini, jadi mungkin dipending ya. Yang pasti bahwa setelah corona ini semua kondisi sudah berjalan sebagaimana mestinya, kemungkinan kami akan scheduling lagi untuk acara tersebut. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.